Terima kasih semuanya. Tadi saya coba ngecek jalan lewat situ, takutnya keselengkat atau kesandung kayak Pak Gobin ya. Tapi ternyata enggak. Karena kalau saya yang keselengkat, itu pasti viral. Kalau Pak Gobin yang keselengkat kesandung tadi, didiemin aja tadi saya lihat. Tapi kenapa saya nggak jatuh tadi? Apakah saya mindful? Bukan. Karena saya lupa bikin story tadi. Oke, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, hari ini saya punya kesempatan 45 menit saya pengen sharing terkait dengan meditasi dan tadi sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gobin. Jadi saya thank you banget sama Pak Gobin, itu udah disinggung banyak terutama tentang LSD breathing, itu adalah light, slow, and deep breathing. Jadi saya nggak akan jelaskan lebih banyak nantinya. Kenapa saya bisa sampai belajar praktek meditasi Vipassana? Saya ungkapkan ada 2 alasan. Yang pertama, ini adalah foto saya 10 tahun yang lalu. Foto saya saat itu saya nggak bisa kungfu seperti Pak Andri, jadi Anda nggak usah bayangkan kakinya di atas. Apalagi tendangan 12 bayangan tadi, saya nggak bisa. Waktu saya 10 tahun lalu, saya ingat sekali, tepat sekali 10 tahun lalu, di mana kelas kita itu anak-anak IPA itu cuma 3 orang. Satu teman saya yang laki-laki yang baju kotak-kotak dan satu yang baju putih itu. Suatu ketika teman saya yang baju kotak-kotak itu, dia bilang ke saya katanya saya habis ikut talk show-nya Bante Utamo. Dan di talk show-nya itu, Bante Utamo bilang, kalau kita lagi sakit, apakah sakit perut, apakah sakit mah, cukup dengan mencatat 3-4 kali. Sakitnya hilang katanya. Saya bilang, kamu gak masuk akal. Kamu buat apa belajar kimia, fisika dengan saya dan juga belajar biologi? Tapi kalau kamu ngomong seperti itu, sakit hilang, udah gak usah butuh dokter. Saat itu saya gak percaya. Betul-betul gak percaya. Saya bilang itu nonsense. Akhirnya setelah saya dari situ, itu adalah pengalaman saya pertama kali bertemu dengan yang namanya tentang Vipassana. Kemudian saya ketemu dengan satu momen di mana setelah saya praktik sebagai samanera, yang sementara saya praktik di Mendut, selama 2 minggu saya ketemu dengan Bante atau Samanera Atapio zaman dulu. Itu masih samanera, dan kemudian di acara ketika minum sore itu, samaneranya bikin teh dan saya juga ada di sebelahnya. Diaduk-aduk pakai menggunakan sendok dan kita duduk di situ berdua. Samaneranya bilang ke saya, "Samanera, coba diam dan coba perhatikan teh itu yang sedang bergerak dari dia mulai warnanya putih menjadi warna coklat. Coba perhatikan." Setelah saya perhatikan saya nggak dapat apa-apa sebetulnya. Tapi Bantenya bilang, Samaneranya bilang, itu Vipassana. Saat itu saya semakin gak ngerti apa itu praktek meditasi Vipassana. Sejak saat itu saya semakin penasaran apa itu Vipassana. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, dari mana saya belajar dan saya tergerak hatinya untuk menjadi samanera juga. Saya tergerak hatinya setelah saya lulus dari SMA, saya pengen jadi samanera. Saya ditabiskan di Balikpapan di 2015 lalu. Dan kemudian saya pindah ke Batu. Dan sejak saat itu saya menemukan banyak sekali pengalaman saya dan juga kesempatan saya untuk belajar. Terutama saya ketemu dengan namanya Sayadaw Rajinda. Yang saya lihat ada beberapa poin-poin yang saya perhatikan selama saya menerjemahkan ceramahnya beliau kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Saya selalu mendapatkan setiap kali kita meditasi dan ikut retreat selama 10 hari, saya lihat konsistensi dan perhatian penuh yang gak dimiliki oleh orang lain. Saya lihat itu. Kemudian saya dapat kesempatan ikut dengan Sayadaw Pandita. Itu saya belajar tentang ketajaman dan kedisiplinan. Saya belajar tentang disiplin bagaimana ketika bermeditasi itu adalah dari Sayadaw Pandita. Saya ingat sekali satu poin yang diungkapkan oleh Bante Kanti. Kalau kita bisa happy-happy aja terhadap sesuatu yang menyenangkan itu biasa aja. Tapi kalau kita bisa bertahan dan bisa menerima terhadap sesuatu yang gak menyenangkan, itu baru luar biasa. Dan terbukti, Bantenya sampai 93 tahun gak pernah mengeluh sakit. Itu yang membuat saya, wah ini adalah guru kesabaran yang luar biasa. Di dalam hidup saya ketemu juga dengan satu orang yang menurut saya punya analisis yang mendalam dalam praktek Vipassana. Itu adalah Bante Kusaladhamma. Saya suka sekali dengan penjabarannya. Dulu di awal-awal saya jadi samanera, selain dengar penjabaran dari Pak Andri tentang motivasi ya, itu saya selalu dengarkan penjabaran analisis tentang meditasi Vipassana dari Bante Kusaladhamma. Dan yang terakhir saya selalu punya kesempatan baik. Saya sering bikin podcast dengan Bante Santacito. Menurut saya beliau punya broad knowledge. Itu adalah punya pengetahuan yang luas sekali tentang Buddhism. Kalau tanya filosofi apapun tentang Buddhism, beliau pasti akan bisa jawab dengan tajam dan juga luas.
Kesempatan 5 hal ini yang membentuk saya sekarang selama pengalaman saya 9 tahun. Dan saya pengen sharing kepada Anda sekalian bagaimana cara praktek vipassana. Teman-teman sekalian, selain itu saya juga belajar secara teoritis. Saya paling senang belajar tentang Mahasi teknik, Mahasi method. Ini adalah guru di Burma di abad 20 pertengahan, sangat terkenal sekali. Beberapa karya beliau saya sudah baca, ada Anatalakkhana Sutta, kemudian Satipatthana Vipassana, dan bukunya tebal-tebal semua. Dan saya sudah baca juga yang berkaitan dengan Manual of Insight, itu ada 8 bagian. Kemudian ada Practical Insight Meditation, itu luar biasa bukunya, kalau Anda mau belajar meditasi, Anda bisa belajar dari situ. Kemudian juga saya belajar dari buku-buku yang seperti Dr. Nanda Malabiwangsa, itu ada buku namanya Yuga Nada Kata, itu saya baca dari awal sampai akhir. Dan yang saya paling senang itu adalah baca bukunya Bhante Buddhaghosa, yang diterjemahkan di abad 500 Masehi. Itu menceritakan tentang the path of purification. Itu adalah jalan pemurnian atau Visuddhimagga. Saya belajar banyak tentang vipassana dari situ dan saya melihat banyak pengalaman dari guru-guru meditasi yang saya ikuti. Mulai dari cara membimbing, kemudian ada beberapa hal seperti ketika interview dan sebagainya, saya pelajari semua. Meskipun kadang-kadang saya kontra dengan mereka. Tapi saya pikir itu adalah satu hal yang bagus dan saya juga bisa membagikan kepada Anda hal yang mudah dalam meditasi vipassana. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau Mahasi method ini yang paling simple itu adalah tentang raising and falling of the abdomen. Ini adalah tentang naik dan turunnya perut di abdomen kita ini yang diperhatikan. Ya, ini adalah teknik yang paling terkenal di Myanmar. Mungkin Anda sudah sering juga ada yang praktek dengan menggunakan kembung kempisnya perut. Saya dulu praktekkan ini ketika semasa saya kuliah selama 8 semester saya praktekkan ini. Dan kemudian setelah saya selesai, saya lebih senang eksplorasi. Saya gunakan anapanasati, keluar masukin nafas. Dan saya merasa cocok dan bahkan sekarang saya kembangkan ada namanya teknik sampai 4 tahapan. Yang kalau kita meditasi sampai 4 tahapan itu, beberapa orang bilang itu sangat dalam konsentrasinya. Tentang Mahasi method ini, inilah yang menginspirasi saya untuk bisa mengajarkan meditasi vipassana. Nah itu, abdomen yang naik dan turun, kalau Mas Gobin bilang tadi adalah pernapasan diafragma, ini adalah disebut sebagai abdomen. Itu ada objek utama, tapi juga ada objek sekunder, objek yang kedua, yang ketiga, setelah kita mempraktikkan beberapa waktu mengamati nafas masuk keluar. Nah itulah yang disebut kalau kita punya objek utama dan objek sekunder, itu disebut sebagai meditasi vipassana. Next teman-teman sekalian, kemarin saya punya pemikiran gimana caranya saya pengen belajar memperdalam hal tersebut. Salah satunya Mas Gobin, saya thank you banget waktu itu sudah punya kesempatan saya bisa diskusi terutama tentang LSD breathing di Quantum Mindfulness, itu ada di Go Mindful Talk, saya buat secara online. Dan juga saya belajar dari beberapa pembicara yang menurut saya luar biasa, ada Bhante Uttamu dan Pamerta Ade yang memang bergerak di bidang kesehatan di Bali. Kemudian juga ada para biku dan juga para senior lainnya yang memang punya kompetensi di bidang mindfulness. Itu memperluas saya untuk mengetahui pembahasan mindfulness itu secara lebih luas lagi. Dan kemudian saya merasa kurang cukup, saya akhirnya belajar di Universitas Brawijaya sama beberapa teman saya, ada yang doktor. Di sana mereka buka kelas namanya psikologi mindfulness. Saya belajar tentang Hellenistic philosophy, itu ada trio tentang filosofi yang di zaman sekitar Yunani kuno. Itu yang pertama ada Stoa atau Stoicism, kemudian yang kedua ada Epicureans atau semacam hedonism, yang ketiga adalah skeptics. Dari saya mempelajari itu saya lihat 3 hal ini semuanya sebetulnya belum mengena tentang mindfulness atau meditasi vipassana yang diajarkan di Buddhism. Karena di Buddhism itu tujuannya bukan hanya untuk menekan rasa tidak senang, kemudian juga untuk menghindari atau mengurangi rasa yang tidak menyenangkan, tapi dia beyond daripada itu. Saya dulu tidak mengenal istilah-istilah Buddhis karena saya datang dari Kristen dulu. Kemudian saya belajar dan saya baru tahu istilah Nibbana. Nibbana itu adalah tentang kepadaman. Jadi saya belajar buku banyak tentang Anatalakkhana Sutta dari Mahasi Sayadaw. Saya lihat Nibbana itu adalah bisa dicapai dengan praktek meditasi vipassana. Saya ikuti tahap demi tahapnya dan saya lihat itu memang make sense. Nibbana dikatakan beyond karena tidak terpersepsikan oleh manusia biasa. Tapi dengan kita praktek apa yang Buddha ajarkan, ini make sense. Kemudian saya akhirnya punya kesempatan juga, di 23 awal kemarin saya diajak oleh Bhante Jaimedo untuk membuat satu forum namanya adalah Dhammadipa Meditation Center. Itu saya diminta untuk mengkoordinasikan dan juga saya diminta untuk sebagai pembimbing juga. Akhirnya saya belajar banyak di situ, terutama bertemu dengan para yogi-yogi pemula.
Kalau di tempat-tempat lain seperti di Bali yang saya bantu untuk terjemahkan, saya kebanyakan ketemu dengan yogi yang senior. Tapi kalau datang ke sini dengan periode 2-3 hari meditasi, saya ketemunya yogi pemula. Tapi dari mereka, saya banyak belajar sekali tentang apa yang menjadi kesulitan dalam meditasi vipassana. Teman-teman sekalian, saya juga punya satu platform, ini dia dari sejak 2020, dari masa pandemi. Ini adalah online meditation. Ini dulu ketika saya masih join di awal-awal, itu bisa sampai 60-70. Dan ini sangat luas sekali, ada yang sampai di Singapura, kemudian ada yang di Jayapura dan sebagainya. Ini online. Dan kemudian kita bikin kelas, namanya adalah Meta Meditation. Saya undang Slamet Rojali, Pak Slamet Rojali, untuk dia mengajarkan selama 1 bulan secara intensif. Dan itu peminatnya secara keseluruhan lumayan banyak. Saya buka pendaftaran 300 orang yang daftar bisa sampai 900. Saya cancel semuanya, saya terima 300 dan itu berjalan sampai 1 bulan penuh. Dan menariknya, mereka jadi termotivasi untuk meditasi sampai sekarang. Saya bahkan tidak join ke Zoom meeting pun, dia masih tetap meditasi. Kenapa? Karena saya buatkan rekaman audio saya. Jadi ketika mereka meditasi, mereka putarkan, mereka bisa meditasi sendiri. Nah ini masih berjalan sampai sekarang. Kemudian saya bikin Instagram, kemudian bikin TikTok dan YouTube sejak 2022 dengan nama Go Mindful ID. Itu saya sharing tentang meditasi mindfulness, saya bikin algoritmanya memang khusus tentang meditasi mindfulness. Dan memang kadang-kadang ups and downs ya, kadang-kadang banyak penontonnya, kadang-kadang sedikit penontonnya. Dan kalau lebih banyak, kalau Anda follower saya, jangan buka komennya, agak mengerikan. Agak mengerikan, ternyata isinya hujatan kebanyakan. Ya, karena memang apa yang saya sampaikan ini selalu bertentangan dengan pandangan mereka. Terutama teman-teman yang non-Buddhis itu sangat bertentangan. Meskipun banyak juga teman-teman yang berminat untuk meditasi. Nah saya buka di YouTube juga, kadang-kadang saya live, kadang-kadang saya recording dengan Bante Santacito itu, bahas tentang meditasi, mindfulness atau vipassana. Next, jadi sejak 2023 saya punya kesibukan sampai sekarang, sudah banyak ya, sekitar ada 500 peserta yang ikut join di dalam retreat meditasi, di Dhammadvipa Meditation Center di Batu, saya bantu koordinasikan. Nah saya banyak bertemu dengan teman-teman, baik yang pemuda, kemarin ada teman-teman dari Young Buddhist Association, itu ada 2 batch yang meditasi, makanya kalau dia dengar saya sekarang itu pasti kayaknya agak bosan juga ya, karena saya udah ceramah mulu dari kemarin. Tapi ini memang menarik peminat, terutama non-Buddhis. Ini yang akan datang saja di tanggal 27 dan 28, dari 34 orang yang terdaftar, itu 22 orang yang non-Buddhis. Sementara yang Buddhis hanya 12 orang. Ini menunjukkan bahwa teman-teman kita yang di non-Buddhis, di Muslim, kemudian di Kristen, kemudian di Protestan, mereka mulai terbuka untuk belajar meditasi. Ada yang sesinya periodenya pendek, 2-3 hari, ada yang sesinya 7-10 hari. Ini kita buka dalam setahun ini secara periodik terus-terusan. Oke, apa kesulitan meditasi vipassana? Ibu bapak dan teman-teman sekalian. Ini kalau saya sambil cerita ya, dulu saya meditasi setiap 1 semester itu ada 10 hari retreat meditasi, dan kita kadang-kadang seangkatan, kadang-kadang kita digabung. Di semester kedua saya meditasi. Saya duduk di paling belakang karena saya paling junior. Saya heran kenapa orang-orang kok meditasi dia selalu ngantuk. Itu adalah karena mereka tidak bisa mengamati nafasnya dengan benar. Mekanisme nafasnya seperti Mas Gobin bilang, itu belum tepat. Dari mana belum tepat? Saya mulai analisa dari cara mereka duduk, dari cara mereka bernafas dan sebagainya. Jadi ibu bapak, kalau sekarang saya bisa mengamati perut Anda yang bergerak ketika bernafas, saya bisa tahu emosi Anda sedang stres atau sedang rileks. Kalau tadi Mas Gobin bilang, kalau cari mantu jangan yang 30 kali per menit nafasnya. Kenapa? Karena memang manusia normalnya itu nafasnya adalah 20 kali per menit. Bahkan saya sendiri, saya pernah hitung dalam kondisi saya lagi mendengarkan Dhamma, dia bisa mampu 13 kali per menit. Saya hitung lagi, lama-lama dia turun, menyusut sampai 11, 10, 9, dan itu bisa berkesinambungan kalau kita konsentrasi. Nah ibu bapak dan teman-teman sekalian, yang pertama yang saya temukan di beberapa tempat, mau itu di Bali atau dimanapun, itu yang paling pertama ketika orang meditasi, itu adalah meditasi posisi duduknya itu yang harus diperbaiki. Kalau Pak Gobin bilang, Mas Gobin bilang tadi adalah nafas melalui hidung, nanti akan saya jelaskan dikit, saya akan konfirmasi juga. Tapi ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau saya perhatikan, orang yang meditasi, yang kebanyakan dia tidak berkembang atau sulit meditasi, itu postur duduknya yang sebetulnya tidak tepat. Kenapa? Karena itu sudah terbawa dalam kehidupan keseharian. Saya mengamati senior saya yang tadi saya duduk di belakang,
Saya maju ke depan dan saya lihat mereka ketika meditasi, selalu ngantuk-ngantuk begitu, ternyata mulutnya terbuka. Betul kata Mas Gobin. Kalau orang dengan mulut terbuka, emosinya dia lebih besar. Ngantuk pun dalam meditasi itu akan lebih dominan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ibu bapak bisa rasakan sekarang. Ketika kita duduk dengan tanpa alas duduk di bagian pantat yang lebih tinggi, maka badan kita tidak akan bisa tegak, dia akan cenderung menjadi membungkuk. Kalau dia sudah membungkuk, pernapasan perut atau diafragma dia tidak akan bisa terjadi. Justru dia akan switching ke dalam pernapasan dada. Ketika pernapasan dada yang aktif, maka mulut terbuka dan stres, pikiran akan mengembara. Pikiran mengembara, dia akan bosan terhadap objek tidak bisa mengamati, dia akan tertidur. Itulah saya ketemu alasan pertama kali di semester 2 itu. Kenapa saya kalau meditasi harus diganjal bagian pantatnya? Karena kalau tidak demikian, backbone atau spinal kita, tulang belakang kita, itu akan pegel. Jadi kita hanya butuh bantuan ganjalan semacam begini, itu supaya lebih tinggi bagian pantatnya. Kenapa? Karena kalau kita duduknya tanpa alas duduk dengan posisi duduk yang rata, kalau ibu bapak lihat di Google semacam itu tipuan sebetulnya. Itu hanya sesi foto. Karena saya yakin 5 menit dia bertahan seperti itu, kakinya kram semua. Kenapa? Karena dia tulang ekornya dia akan masuk ke dalam begitu. Kalau dia udah masuk, dia bagian pantat akan sakit. Dan ketika pantatnya sakit, punggung membungkuk, pernapasan diafragma akan tercancel. So kita butuh pernapasan perut yang nyaman lewat hidung tanpa melalui mulut dengan nyaman. Itu adalah hanya dengan menggunakan bantalan tambahan di bagian pantat kita. Ada satu bapak-bapak dia bagian ininya kecetit, kemudian saya bilang gampang. Duduk bagian belakangnya lebih tinggi, nafas melalui hidung. 1 hari itu selesai dan sampai dia 14 kali meditasi dia ikut terus menerus. Kenapa? Karena bagian punggungnya langsung merasa sembuh. Ya, merasa sembuh. Mungkin kalau bisa ditambahkan pakai senamnya Pak Awe juga tuh. Ya, biar lebih cepat sembuhnya. Tapi ini menjadi satu prioritas kita ketika duduk itu juga harus pentingnya diganjal belakangnya. Kenapa? Kalau dia menggunakan alas duduk yang rendah, ini leher kita nggak akan bisa tegak. Kalau udah bungkuk, dia akan cenderung ke depan dan dia tidak akan bisa tegak. Kalau sudah demikian, nafas lewat hidung akan terganggu, tidak nyaman. Maka Anda akan perhatikan juga itu di bagian belakangnya diganjal dan bagian tulang duduknya itu kanan dan kiri dia harus seimbang. Itu yang menurut saya kalau Anda merasa sering sakit saat meditasi di bagian paha atau di bagian backbone atau tulang belakang Anda, itu karena posisi Anda nggak nyaman. Kalau posisi Anda nggak nyaman, konsentrasi dia akan terganggu. Konsentrasi terganggu, dia tidak akan bisa duduk bertahan lama. Dia jangankan untuk meditasi vipassana, untuk meditasi ketenangan batin aja, samatha bhavana, tidak akan bisa bertahan. Saya temukan ini masalahnya bukan hanya di Dhammadippa Meditation Center, tapi di Bali, kemudian di Batam, kemudian ada di Kalimantan dan sebagainya. Kemudian yang next berikutnya, ini adalah saya pikir mekanisme bernafas itu sangat penting. Mas Gobin bilang kalau Anda mau bernafas dengan menggunakan saraf parasimpatetik itu menggunakan hidung kiri. Kalau kita gampang ngeceknya, saya bisa tahu Anda bisa meditasi atau enggak. Anda bisa letakkan tangan kanan di perut, kiri di dada. Anda bernafas dengan senyamannya, dan kalau Anda rasakan 3-4-5 kali, kemudian dadanya yang bergerak lebih dominan, maka itu saraf simpatetiknya yang lebih dominan. Kalau kita meditasi dengan menggunakan pernafasan dada yang dominan, dia tidak akan pernah bisa merasa tenang. Kita harus switching ke pernapasan diafragma menggunakan perut. Sehingga itu akan menjadikan kita lebih nyaman saat meditasi duduk. Gimana caranya mekanisme bernafas ini bisa terjadi dengan nyaman? Saya sudah konfirmasi dengan Pak Mertade, kemudian saya konfirmasi juga dengan Pak Adiwi Gunawan, ternyata betul. Lidah kita itu diposisikan di langit-langit. Ini saya temukan ketika saya masih semester 3 dan saya belum baca tentang penelitian-penelitian semacam ini. Seketika saya merasa kenapa ketika meditasi saya merasa ngantuk dan pikiran mudah mengembara. Karena ketika bernafas ternyata ada 2 lubang saluran pernafasan yang bernafas secara sekaligus. Lewat mulut dan lewat hidung. Saat itu saya berpikir bagaimana caranya saya menutup pernapasan lewat mulut. Ternyata lidahnya itu ditekan di langit-langit. Sepertiga bagian lidah kita itu ditekan langit-langit, pernapasan dada otomatis langsung berhenti. Dia langsung switching ke pernapasan perut. Ini kalau kita meditasi, makanya dalam teknik Mahasi Sayadaw, saya tidak menjadi penentang. Karena bisa diamati di hidung atau bisa diamati di bagian abdomen atau di perut. Sehingga Anda mengamati dimanapun titiknya, Anda harus betul-betul bisa memahami mekanisme bernafasnya. Nah kemudian menurut saya yang paling penting, yang terakhir, saat tadi posisi duduk, kemudian yang kedua mekanisme bernafas,
Yang ketiga, cara mengamati nafasnya. Saya pernah ketemu satu ibu-ibu di Kalimantan, dia bilang, saya sudah hampir 12 tahun saya meditasi, dan oleh guru meditasinya, dia bilang saya suruh amati nafas saya itu di depan kedua lubang hidung, di atas bibir atas. Dia bilang, tidak pernah sekalipun saya bisa merasa konsentrasi. Dari apa yang saya baca dari kitab Wisuddhimagga, ada 3 titik poin, Anda mungkin bisa ngecek mulai dari sekarang ya. 3 titik poin yang bisa Anda amati, bukan hanya di depan kedua lubang hidung, tapi beberapa orang bisa rasakan di rongga hidung. Beberapa orang yang hidungnya panjang itu bisa rasakan di depan atau di ujung bagian hidung sini. Saya jelaskan, kalau yang di ujung bagian hidung sini itu adalah orang yang hidungnya mancung. Kalau orang yang bernafasnya di rongga hidung, seperti saya dan teman-teman yang lain, orang Asia, itu adalah orang yang hidungnya normal. Tapi maaf, kalau orang yang bernafasnya bisa rasakan sentuhannya di depan kedua lubang hidung, itu artinya sebetulnya di hidungnya pendek atau pesek. Kalau saya ajak Anda untuk praktek, Anda pasti akan berubah semua ke rongga hidung. Karena malu untuk dibilang di sini, dibilang pesek gitu kan ya. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita mau meditasi, pastikan dulu di mana titik poin, titik sentuhnya ketika Anda meditasi itu. Ada orang tertentu, dia nggak jelas mengamatinya apakah di sini, dan kadang pindah-pindah, itu menjadikan dia tidak bisa konsentrasi dengan baik. Itu menjadi titik poin yang penting. Nah, bagaimana cara meditasinya? Dari Pak Gobin atau Mas Gobin itu saya juga belajar bagaimana cara hacking yang cepat supaya saya bisa membypass ketenangan saya supaya saya bisa akses lebih cepat. Ternyata memang orang meditasi itu dia butuh relaksasi dan butuh untuk menenangkan seluruh bagian jasmani. Karena jasmani kita ini sifatnya analog, pikiran kita digital. Pikiran kita dipaksa tenang mungkin bisa. Ya, dipaksa tenang jangan secepat mungkin bisa, tapi badan kita nggak bisa dibohongi. Maka kalau saya setuju dengan Mas Gobin, itu alat ukurnya adalah nafas. Nafas kita itu adalah menjadi tolak ukur, kalau badannya tenang, nafas dia akan cenderung lebih rileks. Nah maka, saya akan menyarankan Anda duduk di kursi semacam begini pun, duduklah yang dalam posisi nyaman. Kemudian yang kedua, rilekskan bagian tubuh secara cepat, kepala, kemudian leher, pundak, seluruh tangan, badan depan dan belakang, pinggul, kaki, dan seterusnya. Yang ketiga, yang paling penting ini adalah Anda bisa merilekskan bagian rahang. Ini tips juga. Kalau Anda ingin mengubah nafas dari mulut ke hidung, Anda rilekskan bagian rahang, tidak mengencangkan bagian rahang, maka dia akan otomatis lidahnya tuh menempel di langit-langit. Kalau bagian rahang Anda ini tegang, maka lidah tidak bisa menempel di langit-langit. Maka kalau orang lagi meditasi, pikirannya mengembara, wajahnya tegang, rahangnya pun menjadi kencang. Maka apa yang dilakukan adalah rileksan bagian rahangnya sebetulnya. Nah nanti yang kemudian, kalau meditasi Vipassana ini objek utama primer ini harus Anda amati terus-menerus. Kemudian nanti, kalau Anda meditasi, kalau pikiran mengembara itu bukan meditasi Anda gagal. Tapi Anda bisa justru menjadikan dia sebagai objek dalam meditasi Vipassana. Maka dalam tekniknya Mahasi Sayadaw, itu justru pikiran-pikiran yang menjadi hambatan atau rasa sakit, itu dijadikan sebagai objek kedua. Jadi ibu bapak dan teman-teman sekalian kalau lagi mengamati nafas masuk, keluar, kemudian kakinya sakit, itu bisa dicatat. Sakit, sakit, sakit. Dia akan menghilang. Saya ngomong begini merasa menyesal karena meremehkan teman saya 10 tahun lalu. Teman saya 10 tahun lalu bilang, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ada muncul sakit, amati sakit 3 kali hilang. Saya nggak percaya. Sekarang justru malah saya yang berusaha mempromosikan ini kepada orang-orang. Justru ketika saya ngomong kayak gini, banyak orang yang nggak percaya. Ini ibu bapak dan teman-teman sekalian, saya bikin konten dan ini bisa jadi tempat saya untuk mengembangkan meditasi Vipassana. Begitu saya dapat komen-komen semacam ini ada yang menghujat dan ada yang memuji. Sampai ada yang bilang, Bang berantem yuk. Ketika saya membaca itu, disitulah kemampuan Vipassana saya diuji. Apa yang saya lakukan? Membaca. Supaya apa? Supaya tidak larut dalam emosi yang seperti dia lakukan. Kemudian kadang-kadang dia juga menghujat. Nah itu kadang-kadang saya lakukan membaca. Nah ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda marah atau suami Anda marah, ini bisa diterapkan. Ketika Anda sudah pulang dari sini, Anda dapat pengetahuan ini, begitu suaminya marah, nyo. Anda pakai teori ini sekarang. Mendengar. Ini aman dilakukan selama tidak diucapkan secara verbal.
Karena kalau suaminya lagi marah, kemudian mendengar, diucapkan secara verbal, itu diambil piring, diketok ke kepalanya, makin pecah kepalanya. Ya, nah ini Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, kadang-kadang juga mungkin saking humorisnya saya, sampai nggak bisa dibedakan antara Samanera dengan Ustadz katanya. Kadang-kadang ada yang mencelanya juga luar biasa. Kadang-kadang dibilang, apa sih botak? Ketika baca itu saya langsung bilangnya apa dalam pikiran saya? Melihat, melihat, melihat. Kalau saya nggak pakai teknik meditasi vipassana, ini udah saya balas komennya ini. Melihat, melihat, bukan ya? Mungkin balasnya dengan emosi, tapi pengetahuan ini patut untuk Anda juga bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tekniknya gampang, kalau kita punya waktu, saya ajak Anda untuk duduk yang nyaman, kita praktek selama 2 menit. Saya ajak Anda untuk duduk senyamannya, silakan, duduk senyamannya, kemudian tangannya bisa diletakkan di depan pangkuannya, dan kemudian Anda bisa tegakkan bagian pinggang, rasakan bagian punggungnya juga tegak, kemudian rasakan kedua pundaknya kanan dan kiri rileks, lehernya lurus, coba bayangkan sekarang matanya terpejam dengan nyaman dan rileks. Dan Anda periksa secara keseluruhan dari kepala, leher, pundak, badan bagian depan dan belakang, pinggul, paha dan betis, serta juga kaki dalam posisi nyaman dan rileks. Rasakan seluruh bagian badannya nyaman dan rileks. Kemudian sekarang perhatikan bagian wajahnya. Rasakan wajahnya dari kening sampai dagu dalam posisi nyaman, rileks. Kemudian rahangnya dikendurkan, rahangnya dirilekskan, bibir atas, bibir bawah saling menutup satu sama lain, giginya yang atas dan bawah saling bertemu, dan sepertiga bagian lidahnya terasa menempel ke sekitar bagian langit-langit di mulut. Dan coba sekarang rasakan nafas masuk dan keluar lewat hidung, senyamannya saja, rasakan masing-masing keluar masuknya 3 kali. Kemudian sekarang rasakan sentuhan nafas di hidung, bisa dirasakan di rongga hidungnya, atau di depan kedua lubang hidungnya, atau di ujung bagian hidung. Rasakan sentuhan nafas, masing-masing 5 kali masuk, 5 kali keluar. Rasakan yang paling dominan sentuhannya di bagian tersebut. Sekarang mulai terasa sentuhannya di bagian tersebut. Coba amati sampai 8 kali masuk, 8 kali keluar di bagian tersebut. Semakin lama nafasnya semakin jelas, semakin nyaman, semakin rileks, semakin lembut. Sekarang sambil mengamati nafas, ketika masuk bisa dirasakan masuk, sentuhannya di bagian tersebut. Keluar bisa dirasakan keluar. Dan sambil diperhatikan sensasi bagian tubuh yang tidak nyaman, atau pikiran-pikiran atau ingatan yang muncul, dicatat sesuai namanya. Bila sakit, catat sakit. 3-4 kali, nanti kembali ke nafas. Bila ingatan, catat ingatan. Bila pikiran, catat pikiran. Terus menerus. Bila kondisinya tenang, juga diperhatikan kondisi tenang, tenang, tenang. Sesuaikan dengan ritme nafasnya. Rasakan 30 detik ke depan. Apapun yang muncul bisa diperhatikan yang paling dominan.
sebagai objek meditasinya. Oke, sekarang rasakan badannya dari kepala sampai kaki secara keseluruhan. Matanya bisa dibuka perlahan-lahan. Meditasinya diakhiri. Terima kasih Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih kepada Samanera Abisarano.